Di suatu negeri memerintahlah seorang raja yang adil. Tetapi beliau bernasib malang, karena tidak mempunyai anak seorang pun, sebagai pewaris kerajaannya kelak. Maka bermazarlah beliau bersama istrinya agar Tuhan memberikan kepada mereka seorang anak laki-laki. Di dalam nazarnya tersebut dia berjanji, apabila anaknya lahir kelak, anak itu akan dinaikkan di atas sebuah layang-layang. Tuhan mengabulkan permintaan mereka, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Setelah anaknya dapat duduk, raja memerintahkan tukang-tukang yang ahli di negerinya untuk membuat layang-layang, lengkap dengan tempat duduknya. Talinya dipintal dari emas, perak dan suasa. Layang-layang tersebut dibawa ke sebuah padang luas. Anak raja yang baru saja dapat duduk itu, didudukkan ke atas layang-layang, dan mulailah layang-layang itu dinaikkan perlahan-lahan oleh tiupan angin. Dengan tiba-tiba bertiuplah angin topan yang sangat dahsyat, sehingga layang-layang itu putus dan tersangkut pada sebatang pohon kayu besar di tengah-tengah hutan belantara. Anak kecil itu diselamatkan dan dipelihara oleh seekor bayan belang. Bertahun-tahun lamanya anak itu diberi buah-buahan sebagai makanannya sehari-hari oleh bayan belang tersebut. Anggapan ayah dan ibunya anak tersebut telah meninggal dunia. Sewaktu anak itu umurnya baru 2 bulan, sudah diberi nama Raja Laksana Dewa. Setelah Raja Laksana Dewa hilang di bawah angin, lahirlah adiknya yang kedua yang diberi nama Raja Muda. Kira-kira Laksana Dewa sudah berumur 15 tahun, bayan belang berkata padanya, "Hai Raja, saya akan meminang seorang gadis untukmu. Gadis tersebut jauh dari tempat ini. Biarlah saya yang terbang ke sana untuk meminangnya." Terbanglah si bayan belang menuju suatu negeri. Lalu sampailah ke istana seorang raja. Ia berdiri di atas jendela, lalu berkata, "Wahai Tuan Puteri, saya adalah utusan Raja Laksana Dewa untuk meminangmu sebagai permaisurinya." Puteri itu menjawab katanya, "Bagi saya tidak ada keberatan, hanya saja Sultan Ahmad sudah lebih dulu melamar saya. Sultan itu adalah raja yang perkasa. Jika saya kawin dengan orang lain, negeri kami akan diperanginya. Walaupun demikian, jika Raja Laksana Dewa mampu melawan Sultan Ahmad nanti, saya bersedia kawin dengan beliau." Setelah mendengar jawaban Tuan Puteri, lalu bayan belang cepat-cepat kembali menjumpai Raja Laksana Dewa. Kemudian berangkatlah Raja Laksana Dewa bersama burung bayan belang menuju tempat Tuan Puteri yang sudah dihubungi oleh bayan belang beberapa minggu yang lalu. Dalam perjalanan itu Raja Laksa Dewa menempuh jalan darat, sedangkan bayan terbang melalui udara. Di tengah-tengah perjalanan itu bayan belang tewas disambar oleh burung Raja Wali, sehingga Raja tidak mengetahui jalan mana yang akan ditujunya. Akhirnya tibalah ia ke sebuah rumah di tengah hutan belantara. Karena sudah terlalu lelah maka tidurlah ia di atas sebuah balai kecil yang terdapat di halaman rumah itu. Kemudian pulanglah pemilik rumah itu dari pertapaannya. Nama pemilik rumah itu Ki Ramantapa. Raja Laksana Dewa menceritakan niat dan tujuannya, bahwa ia hendak mencari negeri seorang puteri yang telah dihubungi oleh sahabatnya bayan belang. Tetapi karena di tengah perjalanan, bayan telah disambar burung Raja Wali, maka ia tidak mengetahui lagi negeri yang akan ditujunya. Kemudian Ki Ramantapa mengatakan bahwa dia mengetahui negeri itu. Tetapi beliau menasehatkan supaya Raja Laksana Dewa jangan langsung ke negeri itu, karena lawannya, Sultan Ahmad, cukup tangguh. Selama 3 tahun lamanya Laksana Dewa belajar ilmu gaib dan doa-doa pada Ki Ramantapa. Untuk kelengkapan ilmunya diberikan 2 orang sahabat oleh Ki Ramantapa. Kedua paha Laksana Dewa dibelah dengan pisau kemudian dimasukkan 2 orang sahabat gaib. Beliau bernasihat, "Jika engkau nanti memerlukan bantuan, tepuklah kedua pahamu, dan dari pahamu akan keluar 2 orang manusia gaib yang dapat membantumu dalam berperang." Lalu berangkatlah Raja Laksana Dewa menuju negeri Puteri Raja. Setibanya di istana Puteri Raja, ia mengatakan bahwa dulu bayan belang pernah datang sebagai utusannya. Kemudian kawinlah Raja Laksana Dewa dengan Puteri Raja itu.
Ketika Sultan Ahmad mendengar tunangannya telah disunting orang lain, lalu timbul amarahnya. Dikerahkannya semua bala tentara untuk menggempur Laksana Dewa. Menghadapi peperangan ini Laksana Dewa tenang-tenang saja di istana. Ia menepuk kedua belah pahanya, maka keluarlah dua orang sahabat gaib yang diberikan gurunya Ki Ramantapa. Setelah 3 bulan lamanya peperangan, Sultan Ahmad tertangkap. Laksana Dewa mengatakan padanya, "Engkau sekarang janganlah berperang lagi, nanti nyawamu hilang, sedangkan putri ini juga tidak akan kau peroleh. Jika engkau ingin selamat ada syaratnya. Pertama-tama engkau harus memeluk agama Islam, dan yang kedua harus mengakui, engkau sebagai raja yang tunduk di bawah naungan kekuasaanku." Karena Sultan Ahmad sangat cinta dan sayang kepada anak dan permaisuri di negerinya, ia menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Raja Laksana Dewa. Adik dari Raja Laksana Dewa yaitu Raja Muda, ketika mendengar bahwa abangnya masih hidup, pergilah ia kepada ahli nujum. Para ahli nujum mengatakan bahwa Raja Laksana Dewa masih hidup, tetapi jauh dari negeri ini. Lalu berangkatlah Raja Muda melalui hutan-hutan belukar dari satu negeri ke negeri lain, dari satu rumah bertanya ke rumah yang lain untuk mencari abangnya Raja Laksana Dewa. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya di dalam perjalanan, akhirnya tibalah ia ke suatu negeri yang diperintahi oleh seorang raja yang bernama Sultan Ahmad. Tidak berapa jauh dari istana Sultan Ahmad terdapat sebuah kolam. Lalu terpikir di dalam hati Raja Muda, kolam ini pasti didatangi oleh putri-putri raja setiap hari. Pada suatu hari datanglah anak Sultan Ahmad bersama 5 orang temannya untuk mandi di kolam itu. Tatkala sedang asyiknya mereka mandi, Raja Muda membuka cincin dari tangannya, kemudian diletakkannya di pinggir kolam itu. Karena cincin itu adalah cincin keramat, maka cincin tersebut menjadi sebuah mahligai yang indah. Kemudian Raja Muda menginginkan agar di sekeliling istana berpagar besi supaya putri raja yang sedang mandi tidak dapat keluar. Apa yang dicita-citakan Raja Muda sudah terwujud sehingga ke-6 putri yang sedang mandi di kolam itu dapat ditawannya. Hari sudah menjelang sore, Sultan Ahmad bertambah gelisah karena putrinya belum kembali dari tempat permandiannya. Maka berangkatlah panglima-panglima untuk mencari putri raja yang telah hilang. Setibanya mereka di tempat itu, mereka heran ketika melihat tempat itu sudah menjadi kota yang lengkap dengan istana dan pagar di sekelilingnya. Kemudian mereka kembali menghadap Sultan Ahmad, lalu menceritakan bahwa di sekitar kolam sudah berdiri sebuah mahligai yang indah lengkap dengan pagarnya. Lalu berangkatlah Sultan Ahmad bersama pasukannya yang gagah perkasa untuk menggempur Raja Muda. Lalu Raja Muda menciptakan sebuah sakti sehingga di sekeliling pagar itu telah menjadi lautan api, sehingga pasukan Sultan Ahmad gagal menyerbunya. Akhirnya Sultan Ahmad menarik mundur semua pasukannya serta meminta bantuan kepada Raja Laksana Dewa. Sultan Ahmad mengirimkan sepucuk surat kepada Raja Laksana Dewa untuk meminta bala bantuan karena beliau sedang berperang dengan Raja Muda. Kemudian berangkatlah Raja Laksana Dewa menuju negeri Sultan Ahmad. Di tempat perjalanan beliau beristirahat sejenak pada sebuah padang rumput. Beliau membaca sebuah hikmat doa, sehingga beliau menjadi seekor burung serindip. Setelah itu terbanglah Raja Laksana Dewa yang telah menyamar sebagai seekor burung serindip menuju istana Raja Muda dan hinggap di ujung tiang istana itu. Burung itu melihat Raja Muda dikawal oleh ke-6 putri raja. Maka berkatalah ia, "Siapakah gerangan raja yang melakukan perbuatan begini rupa?" Lalu dijawab oleh Raja Muda, "Saya datang kemari bukan untuk mencari putri raja, tetapi untuk mencari abang saya sudah lama hilang diterbangkan angin topan sewaktu ayahanda melepaskan nazarnya dengan menaikkannya di atas sebuah layang-layang. Saya mendengar bahwa abang saya ada di sekitar negeri ini. Jika engkau burung serindip mengetahuinya abang saya berada, putri ini akan kukembalikan. Sebaliknya jika putri ini mau kawin sama saya, maka saya akan mempersuntingnya. Tetapi jika ia tidak bersedia akan saya kembalikan kepada Sultan Ahmad." Sambil terbang burung serindip itu menjawab, "Mungkin saya mengetahuinya."
Lalu burung serindip itu menjelma kembali menjadi Raja Laksana Dewa. Beliau meneruskan perjalanan ke istana Sultan Ahmad. "Untuk apa saya diundang kemari?" tanya Behau. Sultan Ahmad menjawab, "Saya memohon bantuan daulat tuanku karena kami tidak mampu lagi menyerang Raja Muda yang telah menawan ke-6 orang puteri kami." Kemudian Raja Laksana Dewa mengatakan, "Masalah peperangan gampang, tapi kita harus berpikir semasak-masaknya. Karena seandainya Raja Muda kalah, anak kita yang 6 orang itu pasti dibunuhnya. Sekarang kita harus mengirimkan surat ke sana, apakah ia mau berdamai dengan kita ataukah sebaliknya?" Kemudian mereka langsung menyetujui pendapat Raja Laksana Dewa. Lalu Raja Laksana Dewa menuliskan sepucuk surat kepada Raja Muda yang isinya sebagai berikut, "Nama saya adalah Laksana Dewa, ke-6 puteri ini anak dari saudara saya Sultan Ahmad. Jika engkau ingin kawin dengannya, balaslah surat dengan segera." Surat itu diantarkan oleh pesuruh Sultan Ahmad kepada Raja Muda. Ketika Raja Muda membaca isi surat dari Laksana Dewa, segera ia membalasnya, "Kedatangan saya kemari bukanlah untuk berperang, dan bukan pula untuk merebut puteri raja, tetapi untuk mencari abang saya yang bernama Laksana Dewa juga. Jika nama Laksana Dewa itu barangkali abang saya, maka saya sangat mengharapkan kedatangan saudara ke istana saya." Setelah Laksana membaca balasan surat dari Raja Muda, ia segera berangkat menuju istana Raja Muda. Dibacanya mantra sehingga hancurlah kota Raja Muda, yang tinggal hanyalah istana Raja Muda, sehingga masuklah beliau menemui Raja Muda. Setelah mereka saling bercerita dan mengisahkan sejarah lama tentang keadaan semasa kecil Raja Laksana Dewa, maka akhirnya nyatalah bahwa kedua mereka beradik kakak. Kawinlah Raja Muda dengan puteri Sultan Ahmad atas prakarsa dari Raja Laksana Dewa dengan tujuan untuk lebih mengakrabkan persaudaraan sesamanya. Beberapa lama sesudah Raja Muda kawin, maka diajaklah Raja Laksana Dewa bersama kedua istri mereka untuk mengunjungi kedua orang tuanya yang sudah lama mereka tinggalkan. Berangkatlah mereka menuju ke negerinya. Di tengah-tengah hutan belantara mereka berjumpa dengan seorang guru yang sedang bertapa. Lalu guru itu mengatakan, "Raja putri di bukit itu sudah lama menunggu kalian, karena telah merampas tunangannya anak Sultan Ahmad ini. Karena itu kalian belajarlah dulu doa-doa dan ilmu gaib sekitar 3 tahun di tempat ini padaku." Mereka mematuhi nasihat guru itu dan belajarlah mereka ilmu-ilmu gaib dan doa-doa pada guru itu selama 3 tahun. Sesudah itu barulah mereka melanjutkan perjalanannya melewati Bukit Pari. Karena sudah merasa lelah, maka beristirahatlah mereka di tempat itu sampai tertidur pulas. Datanglah anak Raja Pari ke bukit itu untuk mengambil permaisuri Sultan Ahmad, tapi bukan untuk dibunuh, malahan untuk mengajarkan mantra doa, antaranya jika ia mendoakan seseorang menjadi batu pasti akan menjadi batu. Lalu anak pari itu memberikan doa penangkis mantra Raja Pari kepada permaisuri Sultan Ahmad, kemudian permaisuri itu diantarkan ke tempat semula. Beberapa menit setelah anak pari meninggalkan bukit itu, datanglah Raja Pari ke tempat itu. Semua mereka dimantrai sehingga menjadi batu, kecuali permaisuri Sultan Ahmad. Lalu permaisuri itu membacakan doa penangkis yang diajarkan anak pari, kemudian suaminya Laksana Dewa dan permaisurinya hidup kembali, hingga terjadilah pertempuran sengit antara mereka dengan Raja Pari. Akhirnya Raja Pari kalah dan mereka meneruskan perjalanannya. Kemudian tibalah pada suatu negeri yang penduduknya sudah punah dimakan oleh seorang raja raksasa yang bernama Raja Milon. Di negeri itu hanya tinggal 2 orang puteri raja, sisa dari keganasan Raja Milon. Ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan kedua puteri itu, datanglah Raja Milon bertempur dengan Raja Laksana Dewa dan Raja Muda. Raja Milon mati terbunuh dan sesudah itu kedua gadis itu dikawinkan dengan kedua orang sahabat Raja Laksana Dewa. Kedua sahabat Raja Laksana Dewa yang dikawinkan itu adalah manusia ajaib yang lahir ketika dia menepuk kedua belah pahanya. Mereka meneruskan perjalanan lagi, sehingga tibalah pada suatu negeri. Raja dan rakyat di negeri itu sudah pernah dibunuh oleh jin alakah. Di negeri itu hanya tinggal seorang puteri raja.
Ketika jin alakah itu datang ke istana raja, biasanya dia berdiri di jendela istana, sambil menghirup puteri raja itu. Setelah puteri raja itu membersihkan kotoran yang terdapat dalam rongga hidung jin itu, dia berangkat lagi meninggalkan istana. Tiba-tiba datanglah jin itu ke istana raja. Raja Laksana Dewa sudah siap untuk melawannya, tetapi tidak berdaya, karena ketika dihirup Laksana Dewa masuk ke dalam rongga hidungnya. Begitulah besar dan kekuatan dari jin alakah itu. Sesudah itu berangkatlah mereka meninggalkan negeri itu menuju kampung halaman mereka. Ketika mereka tiba di rumahnya, kedua orang tuanya sudah tua benar, hampir-hampir tidak mengenal mereka lagi. Setelah beberapa lama mereka tinggal di negeri orang tuanya, lalu Raja Laksana kembali lagi ke tempat mertuanya. Sedangkan Raja Muda dan permaisurinya tinggal bersama orang tua mereka. Tamat. Klik like dan subscribe untuk bantu channel ini untuk terus upload. Terima kasih.